Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran keempat. Anak-anak tetap semangat belajar dan catatlah hal-hal penting yang disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang cara untuk menanam tumbuhan yang baik serta belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, anak-anak, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Nah, Lani juga senang merawat tanaman. Bacalah teks berikut, kemudian pahami isi bacaan dari cerita Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani mempunyai tanaman yang ditanam di rumah juga. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita Lani dan adiknya tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Nah, tadi ceritanya adalah Lani merawat tanamannya. Yang nomor 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Adik Lani lupa untuk merawat atau menyiram tanaman yang sudah ia tanam. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Ya, benar, Lani. Karena Lani selalu merawat tanamannya, menyirami setiap pagi dan sore hari. 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Ya, jelas tanamannya, karena apabila tanaman tidak dirawat, maka tanamannya perlahan akan mati. 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya, anak-anak. 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, sudah melaksanakan kewajibannya. 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, anak-anak, karena tanaman subur itu memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupan kita, terutama memberikan oksigen yang kita hirup sehari-hari. 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk merawat tanaman, maka kita akan memperoleh manfaat dari tanaman tersebut. Amati gambar berikut ini. Anak-anak, ada 3 gambar. Yang pertama gambar A, kegiatan seorang anak menyirami tanaman. Kemudian gambar B, anak yang menebang pohon. Kemudian gambar C yang terakhir, anak sedang memberikan pupuk atau merawat tanaman di sekitar kita. Menurut kalian, apa dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan? Kita amati gambar A. Gambar A menyirami, dampaknya adalah lingkungan menjadi sehat. Tumbuhan akan hidup
subur dan terawat sehingga memberikan manfaat bagi kita semua. Gambar B adalah kegiatan menebang pohon atau membakar hutan secara liar. Dampaknya udara di sekitar hutan akan tercemar sehingga orang-orang di sekitar hutan akan menghirup racun akibat asap dari hutan tersebut. Gambar yang C adalah dampaknya membuat lingkungan di sekitarnya menjadi bersih, udaranya segar dan sejuk. Yang kedua, apa dampak kegiatan tersebut bagi warga sekitar? Nah, dampaknya ketika kita merawat tanaman, dampaknya adalah udara di sekitar kita itu bersih, jadi kita akan lebih sehat, tidak ada kerusakan pada saluran pernapasan kita. Kemudian untuk gambar B, udara di sekitar hutan akan tercemar sehingga warga di sekitarnya juga akan menghirup racun. Bayangkan anak-anak apabila tidak ada tumbuhan di daerah sekitar kita. Cuaca panas menyengat, tanah kering dan gersang. Sungguh tidak nyaman, bukan? Tahukah kalian apa yang menyebabkan lingkungan kita seperti itu? Ya, penyebabnya adalah karena polusi udara akibat kurangnya tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar kita. Nah, tahukah kalian bahwa pepohonan dapat mengurangi polusi udara? Apa itu polusi udara, Bu? Nah, polusi udara mengandung zat karbon dioksida yang akan diserap oleh pepohonan melalui daun-daun. Karbon dioksida berguna dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen yang berguna bagi manusia. Jadi, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar kita akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Bukan hanya mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen, tetapi juga membuat lingkungan rumah menjadi lebih indah, teduh, dan nyaman. Bencana alam dapat dipicu oleh polusi udara di sekitar kita. Polusi udara menyebabkan lapisan ozon semakin menipis sehingga terjadilah pemanasan global. Cuaca menjadi tidak menentu akibat pemanasan global. Nah, itulah dampak negatif dari polusi udara. Anak-anak, maka dari itu hendaklah kita melakukan gerakan penanaman pohon, terutama pohon yang berbatang keras. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi polusi di lingkungan terdekat kita, misalnya di pekarangan rumah. Dampak pencemaran udara yang lainnya antara lain dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain itu bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, anak-anak, pencemaran udara juga berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Selain manfaat yang kita dapat, kita juga memiliki kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama, memilih jenis tanaman penghijauan di lingkungan rumah. Yang kedua, menyirami sesuai kebutuhan masing-masing tanaman, karena tanaman yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yang ketiga, menyiangi tanaman dari rumput pengganggu. Yang keempat, memberikan pupuk organik. Yang terakhir, memangkas batang-batang yang menjuntai dan mengganggu jalan. Nah, kemudian manfaatnya ketika kita sudah menanam tumbuhan di sekitar rumah adalah yang pertama mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Yang kedua, mendapatkan kenyamanan dan kesejukan. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan tambahan atau makanan tambahan yang terjamin kebersihannya dan juga gizinya. Yang keempat, mengurangi resiko gangguan pernapasan. Yang terakhir adalah rumah kita menjadi sejuk dan segar. Anak-anak hebat, Ibu yakin kalian sudah membiasakan diri untuk merawat tanaman di sekitar kita. Marilah kita tanam satu pohon untuk satu orang. Bayangkan jika setiap satu orang memiliki satu pohon, berapa jumlah pohon yang ada di dunia ini. Nah, tentu banyak sekali manfaat dari pohon itu, anak-anak. Ingatkah kalian, menyusun daftar pertanyaan adalah hal penting yang harus dilakukan sebelum mewawancarai seseorang. Untuk dapat membuat pertanyaan yang baik, kamu harus menguasai macam-macam kata tanya dan fungsinya.
Ayo kita ingat-ingat kembali macam-macam kata tanya. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat, kata tanya kapan menanyakan waktu, kata tanya mengapa menanyakan alasan, kata tanya bagaimana menanyakan cara atau keadaan, kata tanya berapa menanyakan jumlah. Ciri-ciri pertanyaan yang baik yang digunakan saat wawancara. Yang pertama, harus sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak, jadi harus dijelaskan. Kemudian, menggali lebih banyak informasi. Diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya fokus atau tepat sasaran, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Antar pertanyaannya berkesinambungan. Kemudian anak-anak ketika kalian mewawancarai tentu harus bersikap sopan dan santun. Kita ulang kembali bahwa arti wawancara itu apa anak-anak? Adakah kalian yang sudah mewawancarai? Ya, benar. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi antara narasumber dan pewawancara. Demikianlah materi untuk hari ini. Jangan lupa tetap rajin membaca, semangat belajar. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.